Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Hah? Kan mengganggu nih sebelah nih. Ulama imam yang tiga berpendapat, imam yang tadi tiga siapa? Malik, Ahmad, Abu Hanifah mengatakan bahwasannya tidak disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pemirsa diberikan panjang umur, rezekinya, mudah segala urusannya, dan semoga Allah khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya, tanda jempolnya, kemudian tinggalkan komentar di bawah video ini. Para pemirsa, di kesempatan kali ini saya mengomentari sebuah video ya dari Ustadz Wahabi. Ya, ini mana sama Ustadz sama muridnya ini sama-sama on gitu ya. Mohon maaf saya katakan ini ya karena memang tidak menggunakan akal sehatnya ya. Jadi dalam video ini Ustadz sama murid-muridnya Salafi KW ini pada sama alergi Ustadz dan muridnya ini dengan basmalah ya. Dianggap basmalah itu mengganggu ya. Padahal kami orang Islam ketika orang membaca basmalah itu kapan saja tidak merasa mengganggu, malah senang ya kalau ada orang baca basmalah. Kenapa? Kita yang mendengarkan pun dapat pahala jika sungguh-sungguh ya. Dapat pahala apalagi menghayatinya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dabasyaiton kama yaduburus sos 'alan nar." Tidak seorang hamba pun yang membaca basmalah kecuali setan itu hancur sehancur-hancurnya bagaikan timah meleleh jika dibakar dengan api ya. Jadi timah meleleh apabila terkena api itu, maka setan pun meleleh ya ketika dibacakan basmalah. Oleh karena itu ketika ada orang basmalah ada yang ketakutan alergi berarti dia itu temannya setan ya. Mari kita simak videonya. Ini pemirsa, ini dia videonya, ini para kelompok Salafi Wahabi. Ini kalau tidak keliru ini Ustadz Haris Abu Naufal ya. Yang mereka semua ini yang pada alergi dengan basmalah dikeraskan. Tadi sudah saya katakan ya, setan itu meleleh ketika dibacakan basmalah ya, jadi ketakutan dengan orang yang baca basmalah. Nah, apabila manusia ketakutan dengan baca basmalah dengan alasan yang dibuat-buat, maka bisa dipastikan orang ini termasuk gerombolannya setan ya, setan yang berwujud manusia. Mari kita simak videonya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Hah? Kan mengganggu nih sebelah nih. Nah, orang baca basmalah dianggap mengganggu. Padahal ya kami di Azwaja di NU itu tidak ada seorang pun yang merasa terganggu dengan bacaan basmalah. Karena kita masing-masing itu sama-sama konsentrasi dengan ibadah kita. Si makmum satu dengan yang lainnya tidak peduli dengan bacaan orang lain karena sama-sama konsentrasi dengan dirinya sendiri, berusaha bagaimana dirinya sendiri itu khusyuk ya. Jadi di sini katanya mengganggu seperti apa yang saya katakan tadi, itu mereka itu alergi dengan bacaan basmalah ya. Dan orang yang alergi ya
Ya sama seperti setan. Setan kan ketakutan ketika dibacakan basmalah. Maka apabila manusia ya, ketakutan dengan bacaan basmalah, maka dia itu adalah setan yang nampak, setan yang berwujud. Mari kita lanjut videonya. Buyar nih Nah, itu ketawa-ketawa lagi. ya, tunjuk Ustaz. Pertama kita tanyakan kepada orang tersebut apa landasan dia dalam melakukan hal itu. Karena masalah sholat adalah ibadah yang sudah ada petunjuk dengan sempurna dari Nabi kan. Iya memang ada. Siapa yang bilang tidak ada petunjuknya? Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kan begitu. Jumhur ulama imam yang tiga berpendapat. Imam yang tiga siapa? Malik, Ahmad, Abu Hanifah mengatakan bahwasannya tidak disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini berbohong. Saya katakan ya, Yahya Badrus Salam ini berbohong. Berbohong. Ya. Dari tiga mazhab, Imam Malik dengan Imam Hanafi itu pendapatnya beda tentang basmalah. Ini dia mengatakan ya, Yahya Badrus Salam ini mengatakan bahwasanya menjaharkan basmalah itu tiga ulama, jamhurul ulama mengatakan tidak disyariatkan. Ini berbohong, berdusta. Yang benar ya Imam Malik itu tidak membaca basmalah karena juga berdasarkan hadis. Bukan tidak mensyariatkan, tapi beliau tidak membaca basmalah ketika membaca Fatihah. Namun Imam Malik ini tidak mempermasalahkan ketika ada orang membaca basmalah dengan jahar, artinya dengan nyaring. Kemudian Imam Hambali dengan Imam Hanafi itu membaca basmalah secara sir, artinya dibaca namun pelan-pelan, hanya didengar oleh telinganya sendiri. Itu nah, ini makanya para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya saudara kita Salafi Wahabi itu ya, kalau mendengarkan ceramah ustadznya jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini jelas berbohong. Coba dilihat di kitab-kitabnya para ulama. Ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i itu berbeda. Namun beliau itu tidak menyalahkan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, pendapatnya Imam Syafi'i itu membaca basmalah itu sunnah, sama juga punya dalil. Dalilnya juga hadis. Nah, ya, yang masalah ini berbohong atas nama Imam empat mazhab, mengatakan jumhur ulama tidak mensyariatkan, ini berbohong ya. Nah, cara-cara ini yang sering digunakan oleh ustadz-ustadz Wahabi membohongi umatnya, ya. membohongi umatnya, membodohi jemaahnya, berdusta. Ini sering berdusta ini ustadz ini sering berdusta. Pernah saya reaksi di video saya yang lain yang sudah agak lama ya videonya ya. Kalau dicari sudah kesulitan. Ini juga yang mengatakan bahwasanya Imam Nawawi mengkritik ulama yang mensunahkan at-talaffuz bin niyat. Padahal yang dikritik oleh Imam Nawawi itu adalah ulama yang mewajibkan niat, bukan yang mensunahkan niat. Dan Imam Nawawi setuju kalau talaffuz bin niyat itu adalah disunnahkan, artinya sependapat. Kembali lagi dengan bacaan basmalah. Jadi saya ulang, membaca basmalah itu ada tiga pendapatnya ulama. Yang pertama Imam Maliki, beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya membaca basmalah itu tidak dijaharkan, tidak ada kesunahan. Kemudian
Pendapat yang kedua itu pendapatnya Imam Syafi'i, itu disunnahkan untuk menjaharkan bacaan basmalah. Pendapat yang ketiga pendapatnya Imam Hanafi dengan Imam Maliki, yaitu mensirkan atau memelankan bacaan basmalah. Nah, seperti itu. Ya, ini yang memang perlu saya luruskan agar masyarakat tidak tertipu. Jadi ini kelakuannya Ustadz Wahabi ya, selalu berbohong ketika menyampaikan dakwahnya, menyampaikan tausiahnya kepada umat. Ya. Perlu diingat saya bacakan langsung terjemahannya saja. Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara berbohong. Masuk enggak ya orang ini? Masuk enggak? Ya masuk lah. Berarti dia sudah mempunyai tanda-tanda orang munafik. Ya enggak munafik bener sih, tapi kan sudah ada tapi. Nah, kemudian yang kedua ketika berjanji tidak ditepati. Ya entah ya wallahu alam apa Ustadz Wahabi itu ketika berjanji tidak ditepati atau bagaimana. Kemudian yang ketiga ketika dipercaya hianat. Nah, dalam hadis lain itu Nabi bersabda apabila 3 sifat itu dimiliki oleh seseorang, dimiliki oleh orang Islam, 3 sifat itu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji tidak ditepati, ketika dipercaya hianat, maka orang itu munafik asli, murni orang munafik. Nah, disimpulkan dari hadis ini ya berarti ini sudah bisa dikatakan munafik, tapi masih belum murni. Karena masih cuma 1 tandanya, 1 sifatnya yang dimiliki. Para pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Mohon maaf ya, para pemirsa juga semuanya, kami bukan benci kepada Wahabi. Karena ada yang mengatakan saya itu benci pada mereka, bahkan saya dituduh Syiah. Saya tidak benci, saya visi misi saya untuk dalam membuat konten ini adalah menyadarkan saudara kita Salafi Wahabi. Ini termasuk ya Badrus Salam, mudah-mudahan video ini sampai pada beliau, menyadarkan mereka ya, terutama juga para jemaahnya bahwasanya ustadznya berbohong berdusta ya. Jadi kami niatnya menyadarkan mereka, bukan benci. Tidak boleh. Sesama muslim itu tidak boleh membenci ya. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi kami tidak benci. Itu kami mengingatkan mereka karena mereka itu dalam kesalahan, dalam kesesatan. Makanya ingin saya ajak mereka itu kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian saya oleh akun yang bernama Ikhlas saya dikatakan Syiah karena kemarin saya mereaksi video di TikTok ya, seorang anak muda yang alergi dengan kata-kata Wahabi. Jadi di sana saya komentari termasuk saya menyinggung Syiah. Seakan-akan kata dia itu saya membela Syiah, maka saya dianggap Syiah. Mohon maaf, sampai detik ini saya tidak pernah mengamalkan amaliyah Syiah dan saya tidak tahu seperti apa syariatnya Syiah itu. Mungkin tahu hanya segelintir saja, hanya sebagian saja yang diterangkan oleh ustadz-ustadz di YouTube ya, seperti Ustadz Islamli dan ustadz lainnya.
Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian komentar saya terhadap video ini kepada Ustadz ini, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal dengan Ustadz Yahya Badrus Salam. Dengan harapan mudah-mudahan beliau berdua oleh Allah dikembalikan pada jalan yang benar, dikembalikan pada jalan yang Allah ridhai, dan juga jamaah-jamaahnya kita juga diselamatkan oleh Allah dari akidah-akidah yang menyimpang, dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita dijadikan ummah Rasulullah yang sebenar-benarnya. Kemudian kita oleh Allah mudah-mudahan nyawa kita nanti ketika kita sampai pada batas umur kita mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.